Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I... Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan di sahabat The Brondol sendiri bicara tentang produksi tanaman kelapa sawit. Pertanyaannya cukup singkat sebenarnya. Pak Pendi, saya sudah mau memulai program pemupukan sesuai dengan rekomendasi dari sebuah tabel yang diberikan oleh The Brondol. Namun kok produksinya kok sampai dengan hari ini kok belum signifikan. Nah, saya bilang, saya tolong dikirimi hasil produksinya, rekapannya, hasil panen dari luasan lahan yang dimiliki. Ternyata bahwa kita bisa melihat di 2019 48,85 ton per tahun. Sekali lagi ini adalah bukan per hektarnya, namun secara keseluruhan. Kemudian dari 2020 ada 46,74 ton per hektar per tahun. Di 2021 adalah 47,34 ton per hektar per tahun, dan menjadi garis bawah di sini adalah Januari sampai dengan Agustus. Sehingga bahwa September, Oktober, November, Desember ada 4 bulan lagi yang memungkinkan angka ini adalah menjadi lebih besar. Sementara kalau kita lihat bahwa mulainya dari sistem pemupukan adalah dari awal 2020. Awal 2020. Kalau misalnya awal 2020 sampai dengan sekarang berarti sudah setahun, artinya bahwa 12 bulan plus 8 plus 8 bulan sampai dengan Agustus, maka 20 bulan dari mulai terapi dari pemupukan yang ada. Maka harusnya di dalam proses penyerapan unsur hara yang berkaitan dengan produksi, maka harusnya sudah mulai menaik. Dari angka ini sebenarnya sudah bisa kita lihat persentase kenaikannya sebenarnya cukup signifikan, sudah mulai terlihat lah. Karena di 2019 beliaunya tidak menceritakan sistem pemupukannya seperti apa, tapi 2020 kok turun Pak Pendi. Maka bahwa pemupukan 2020 tidak bisa dinikmati pada tahun 2020 secara optimal. Maka terjadi penurunan 46 sampai 74 ton per hektar, ton per tahunnya. Namun setelah diterapi 1 tahun ternyata sampai dengan bulan Agustus 47,34 ton. Hal ini sangat nanti sistem produksi ya, kalau dari proses produksi yang lama harusnya kenaikannya adalah sampai segini nih. Lah dari pemupukan ini, awal pemupukan sampai dengan puncak produksi, dan harusnya nanti dengan kontinuitas produksi sampai umur optimal. Sekali lagi sampai umur optimal, di mana usia optimalnya adalah sekitar 15 sampai 17 tahun, baru dia harusnya turun seperti itu. Lah, di sini ingin saya garis bawahi para planter dan para petani semuanya, bahwa pemupukan hari ini tidak akan bisa mungkin dinikmati tahun ini secara optimal. Apalagi karena penyerapan dari inisiasi bunga, dari pembentukan bunga akibat pemupukan, apalagi lahan yang lama tidak dirawat, maka butuh waktu yang lama di dalam sistem perbaikan tanaman kelapa sawit berkaitan dengan produksi. Kalau misalnya berkaitan dengan vegetatif tanaman, misalnya daun, kemudian perakaranya, mungkin reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan ngomong produksi. Maka bahwa di dalam sebuah rekomendasi yang sering dibagi The Brondol itu, harusnya di dalam sini sudah mulai kenaikan, dan ini sudah kelihatan. Dan ini belum lagi perhitungan di bulan September, Oktober, November, Desember. Lah, ada 4 bulan lagi yang angkanya akan menambahi angka ini yang harusnya lebih besar lagi daripada 47,34 ton. Dan optimal lagi kapan Pak Pendi? Berarti masuk 2022 harusnya potensi produksi akan lebih tinggi lagi. Lah, ketika kita menggunakan rekomendasi kemudian tidak terjadi perubahan signifikan selama 2 tahun Pak Pendi, ternyata produksinya gitu-gitu saja, pelepah masih mengering. Lah, ini cerita rekomendasi adalah pada tanah yang normal. Sekali lagi, rekomendasi adalah dilaksanakan pada tanah yang normal. Yang tidak normal yang gimana? Bahwa ada beberapa faktor pembatas di dalam budidaya kelapa sawit. Sekali lagi, apakah dia tergenang? Ketika tergenang, maka jangan berharap pemupukan akan berjalan, penyerapan pupuk akan berjalan secara optimal. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, apakah Pak Pendi rekomendasi ini bisa diterapkan di lahan yang berbukit? Ketika dia lahan di berbukit, maka harus ada cara yang tepat untuk bisa membuat pemupukan kita lebih efektif dan efisien.
Apakah disebar? Tidak, jawabannya adalah dibenam. Beliaunya ini memiliki lahan yang relatif berbukit dan sudah dibenam. Dan ini menunjukkan sebenarnya tingkat produksi sudah mulai naik. Kemudian yang ketiga, kondisinya berpasir. Ketika dia kondisi berpasir, faktor pembatasnya, kemudian tidak ada perbaikan dari perbaikan dari kelemahan dari lahan berpasir, misalnya penambahan bahan organik yang cukup signifikan. Ini tidak akan menaikkan produksi secara signifikan. Kenapa? Karena efisiensi dari pemupukan yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit tidak optimal untuk diserap tanaman. Faktor kehilangan faktor loss-nya sangat besar sekali. Tapi kalau dari angka ini adalah menurut saya adalah angka yang masih normal, yang harusnya nanti akan baik lagi dan optimal lagi. Karena bahwa beliaunya cerita 2020 kita mulai, 2021 ini pakai NPK, kemudian ini pakai tunggal, kok hasilnya ini. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, Pak Pendi, kenapa buahnya kok tidak gede-gede ya? Nah, balik lagi bahwa di dalam perhitungan produksi tanaman kelapa sawit kita tidak pernah menghitung diameter BJR diameter janjangan itu juga nggak pernah kita hitung. Misalnya di dalam sistem perusahaan, perhitungan produksi semata-mata hanya ditentukan dari tonase per bulan, tonase per tahunnya berapa, tidak menghitung diameternya. Maka ada kemungkinan ketika baju gede-gede ringan juga ada, ketika spiklet juga tidak terbentuk sampai sempurna sampai ke lapisan bawahnya. Lapisan ke atas pembentukan dari brondolan yang di luar sampai ke dalam juga tidak terbentuk. Hal ini yang menyebabkan ringan. Maka sekali lagi para petani dan para mungkin mahasiswa perkebunan juga ini wajib dipahami bahwa pemupukan hari ini tidak akan bisa kita nikmati secara optimal setahun yang akan datang. Minimal adalah angkanya 17 sampai 22 karena bahwa inisiasi bunga berjalan 17 sampai 24 bunga. Hal ini inisiasi sampai panen itu 17 sampai 24 bulan. Karena kalau udah ngomong produksi itu nggak bisa cepet-cepet. Justru kalau misalnya lah saya ceritakan, misalnya di 2020 dipupuk BAM sesuai dengan rekomendasi pupuk kemudian matangnya banyak, justru salah yang saya pertanyakan malah justru pupuknya. Karena bahwa pupuk yang bagus bukan membuat semakin cepat matang, tapi adalah bagaimana bahwa pupuk ini bisa menggantikan biomasa yang keluar panen dan meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit, bukan mempercepat matang. Kalau matang semua selama 1 bulan, maka akan ada loss di tengah-tengah ketika kita mau panen lagi. Tidak ada, karena sekali lagi pembentukan bunga 17 sampai 24 bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jadi intinya bahwa ketika kita melakukan rehabilitasi, melakukan pola pemupukan, maka kita memang harus bersabar. Apalagi kita bicara tentang generatif atau tentang produksi tanaman kelapa sawit yang mana membutuhkan waktu serap dan waktu pembentukan buah yang cukup signifikan waktunya. Dimana bahwa kita memang harus benar-benar sabar dalam melakukan ini. Kalau kita berharap cepat panen yang kenaikan harus signifikan dan sebagainya, saya kira bahwa kita harus belajar lagi sistem penyerapan unsur hara untuk pembentukan buah dan bunga dan buah pada tanaman kelapa sawit. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita tanpa syarat semuanya. Salam hangat bagi keluarga dari rumah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.